Apapun kita, di depan orang tua kita adalah anak kecil yang baru berjalan. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, di depan orang tuanya, maka saya adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau saya ceramah depan orang tua saya, dia akan senyum karena ditengoknya anak kecil pandai ceramah, lucu kau kata. Mak, puasa Rajab itu tak wajib, Mak. Atau almarhumah Mak ni dulu. Saya bilang, puasa Rajab ni tak wajib, Mak. Dia puasa terus, padahal udah tua, 70. Dia puasa tiap hari. Dia mau dipuasakannya 1 bulan Rajab itu. Saya bilang, puasa Rajab ni tak wajib. Oh, kata Ustaz, aku wajib. Jadi dia ngaji di musola dekat rumah. Ada Ustaz sih. Ustaz kami, kata. Aku ni Ustaz ni. Aku ni tamat Mesir, habis itu Maroko. Aku ni di komisi tua MUI. Jadi bagi dia yang ustadz itu bukan ini. Maka jangan pernah menggurui orang tua. Jadi kalau sayang sama orang tua, carikan guru mengaji mengajar dia. Mak mau guru mengaji, siapa guru ngaji paling hebat sih? Ngaji sama dia. Tapi sebenarnya diam-diam dia diam-diam. Jadi waktu dia meninggal malam, ada makcik yang selalu sama dia, itu saya tanya, makcik, malam tu apa yang dia lakukan? Malam tu dia bangun tahajud. Habis itu dia makan sahur karena dia mau puasa hari Senin. Habis itu menunggu azan subuh, ditontonnya ceramah kau. Tapi kalau saya ada, dia tak, seolah-olah dia tak pernah dengar ceramah. Tapi kalau saya tak ada, baru tontonnya. Orang tua tak pernah melihat kita besar, maka jangan menceramahi orang tua. Jangan kalian mentang-mentang udah hijrah, udah pengajian, balik kemudian ayah, mak, sini, assalamualaikum. Oh enggak, tak begitu. Psikologis dengan orang tua tak begitu. Carikan guru mengaji yang dia suka. Yang penting tujuannya sampai, walaupun jalannya berbeda. Tak mesti kita mengajari dia. Nanti setelah kita tua baru kita paham. Oh, begitu rupanya perasaan mak ayahku dulu kepada aku setelah kita tua. Tapi cerita itu sudah terlambat karena mereka sudah menghadap Allah SWT. Ini penting bagi orang yang hidup dengan orang tua. Ada Al-Quran yang tulisan Latin dia baca, tapi belum pas. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Orang tua yang sudah umurnya lebih, sudah dimaafkan Allah SWT. Tapi kita sebagai anak berbakti, suruh dia untuk belajar, carikan guru kemana yang dia suka, bimbing dia, berikan pakaian yang terbaik, kasih dia duit, kasih makanan enak sesuai kemampuan kita. Lebih daripada itu kita tak dituntut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang punya emak, yang punya ayah, tak ada tempat keramat yang lebih hebat daripada itu. Tak ada doa yang mustajab lebih daripada itu. Kalian adalah orang-orang bertuah, jaga mereka, senangkan hatinya, maka terbuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu langit. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta suami uang belanja bulanan secara rutin setiap bulan sekali, padahal suami tersebut ingin memberinya setiap hari, namun tak pasti. Bolehkah kita sebagai istri memilih meminta? Gimana ceritanya? Suaminya mau memberi setiap hari. Oh, suaminya ngasih harian, kadang dikasihnya 50.000, kadang 30.000 sesuai. Istrinya minta. Ini masalah teknis saja. Mungkin pekerjaan dia tidak tetap. Maka sebelum nikah, istri itu mesti paham. Tak salah kalau dia bertanya, nanti bang kalau kita nikah belanjanya per hari, per detik, per menit, atau per jam, atau per bulan, atau per tahun. Tak salah. Itulah gunanya ta'aruf. Jangan ta'aruf itu hanya, kau udah ta'aruf, udah. Cemana ta'arufnya? Makan bakso, makan mie ayam, makan bakso tembak, makan. Bukan itu ta'aruf itu. Ini banyak orang ta'aruf nih tak jelas. Pak Ustadz, aku ikut suamiku, apa ikut ayahku? Kenapa bisa begitu? Suamiku PNS, sekarang tugas luar kota. Kata ayahku, kau anakku udah kuliahkan, kau jangan ikut suami. Berarti dulu awalnya tak betul.
Kenapa waktu ta'aruf itu tak jelas-jelas? Kau kan punya suami PNS. PNS ini pula vertikal, ditempatkan di seluruh Indonesia. Berarti mesti siap ikut pindah. Nah, itu. Jadi dari awal tuh mesti. Adapun suaminya gajinya tak jelas, dia kasih harian. Terimalah harian. Suami mampunya harian, dia minta bulanan. Gara-gara tetangga suaminya PNS. Ini tak betul. Karena situasi, kondisi, kemampuannya berbeda. Yang penting dia memberi nafkah. Tapi kalau dia tak memberi nafkah, baru masalah. Dia ngasih nafkah sesuai kemampuan dia. Dia misalnya kasihnya harian. Hari ini rezekinya 50.000, besok 25, besoknya lagi mungkin 100. Itu kemampuan dia. Pahami dengan baik, maka terimalah itu. Aku mesti bulanan, bulannya mesti, matilah dia. Suami yang terlalu menderita, dituntut macam-macam, maka kalian jangan berkecil hati suami. Insya Allah kalian selamat dari azab kubur. Waktu mau diazab di kubur, tengok malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah diazab, udah azab betul dah. Udah dapat DP udah. Nah, jadi wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Adinda, aku tidak macam laki si anu yang PNS, aku ni tidak macam laki si anu yang main proyek, aku ni gajiku harian, inilah sanggupku. Dulu kau bilang cinta mati, sekarang pas ku kasih kau mau mati. Intinya transparansi, keterbukaan. Pak Ustadz, apa hukumnya berutang untuk merenovasi masjid? Alasan merenovasi masjid karena sudah jadul. Bang besar air masuk dalam masjid, banjir besar air masuk dalam masjid. Di tengah pembangunan, keterangan uang sehingga pengurus berutang dengan nominal yang besar. Utang tersebut menjadi tanggung jawab siapa? Mohon doanya Pak Ustadz. Wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah. Tapi walaupun masjid punya Allah, hamba Allah bermusyawarah untuk mengurus milik Allah. Jadi jangan mentang-mentang ini nanti lalu enak, orang seenaknya tidur siang tidur malam, pas dibanguni pengurus, bangun. Masjid milik Allah. Nah, itu maka ditulis untuk menjaga kebersihan, dilarang tidur di atas sajadah. Tak bisa orang komplain karena belarang-larang, ini kan punya Allah. Memang betul, tapi tak mungkin ada hamba Allah yang mengurusnya. Bermusyawarah lingkungan masyarakat sekitar, mengangkat ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi, lalu kemudian diatur kepengurusan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya pun ketua masjid. Maka kita, nah bagaimana kalau duit masuk ini bisa diprediksi? Insya Allah 1 Jumat sekian, harian sekian, Ramadan sekian, hari besar Islam sekian. Kalau kita pinjam uang ke bank syariah, akadnya adalah kafalah, akadnya masih syar'i, akadnya masih akad syar'i, maka dibenarkan selama tidak riba konvensional, rentenir dan lain sebagainya, dan nanti diprediksi akan lunas dalam sekian tahun. Tak jadi masalah. Tapi bermusyawarah. Kenapa? Karena ini milik kita bersama. Kalau diturutkan sedekah masyarakat, malah masyarakat kalau diumumkan masjid kita terutang 100 juta. Kata dia. Jangan bangga mengumumkan uang masjid banyak. Masjid kita alhamdulillah Jumat ini tabungannya 1 miliar. Tapi kamar mandi masjid, setan jin kafir pun tak mau ke situ. Masjid Jogokarian Yogyakarta, setiap hari Jumat diumumkan saldo kita 0. Tak ada duit, karena dipakai semua balik kepada umat untuk membantu fakir miskin, anak yatim, hari Jumat, makan segala macam. Begitu, karena balik kepada umat. Nah, jadi berdasarkan musyawarah kita bisa prediksi. Tapi kalau sampai melambung di luar batas kemampuan masjid, ini menimbulkan mudarat. Pengurus ini pula membebankan ke pengurus berikutnya, yang itu dendam pula. Pengurus yang lalu meninggalkan hutang 1 miliar, kita tes pula 2 miliar. Hancurlah masjid itu. Masjid apa namanya? Lupa orang nama masjidnya. Masjid apa? Itu masjid yang banyak utang dulu.
Apa boleh main jula-jula yang dijemput setiap hari ke rumah, pas penerimaannya dipotong 50.000 karena itu dianggap jasa orang menjemput? Ini namanya lintah darat rentenir berbaju jula-jula, rentenir berbaju arisan. Kalau memang mau jula-jula arisan, tidak ada potong itu, potong ini, potong atas, potong bawah, potong hantu belau. Kebetulan kita alumni IAIN angkatan 96. Misal saya angkatan IAIN 96. Lalu untuk membantu yang kesulitan, lalu kemudian kita kumpullah 100 orang. Kumpul 100 orang, satu orang 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti kalau kebetulan goncang nama, pas goncang keluar Abdul Somad, berarti dapat berapa? 99 lah. Yang 1 juta kan duit saya. Maka akad 99 itu apa nama akadnya? Hutang. Saya berhutang 99 juta kepada 99 orang. Hutang itu tidak boleh ada bunga di dalam. Lalu kenapa itu dibuat? Untuk ta'awun, tolong menolong. Kalau begitu modelnya boleh 10 orang kita, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 10 orang menarik 9 juta 9 bulan. Tapi yakinkan kalau ikut ini jantung sehat. Takutnya pas digoncang tiba-tiba tak keluar, mati. Iya, kalau mati udah dapat, kalau belum dapat. Adapun nanti yang tahu menawarkan mau ikut jula-jula, nanti naik sekiranya pesertanya tak tahu entah siapa, potong. Ini hanyalah riba berbaju jula-jula. Anak-anak yang kreatif baju kaos boleh buatkan. Hati-hati riba pakai baju jula-jula. Saya mohon doakan kesembuhan dari penyakit Pak Ustadz. Di akhir majelis nanti kita doakan. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan Allah. Yang sudah jumpa, jumpa sekali lagi. Saya mancing bapak-bapaknya aja, banyak pula mengaminkan. Apa hukumnya bila suami tak mau memberi nafkah kepada istri karena istrinya punya gaji? Semua kebutuhan hidup banyak ditanggung sang istri dan mau pula istri itu menanggung. Ini namanya laki celako bini bonga. Entah karena cinta, entah karena bodoh. Ku kasih tahu sama kalian perempuan-perempuan, adik-adikku, kakak-kakakku, makcik-makcikku perempuan, bahwa kalian punya hak 5 terhadap laki-laki. Ingat, 5 hak perempuan kepada laki-laki. Pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Itu hak perempuan terhadap laki-laki. Kewajiban laki-laki terhadap perempuan. Hai para laki-laki, hai para suami, wajib kalian mengasih 5 kepada perempuan. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Udahlah tak dikasih, gaji bini itu pula dimakannya. Perempuan ini baik, ya kan Bu? Perempuan ini baik. Bang, ambillah gajiku nih bang. Jangankan gajiku, nyawaku ku kasih untuk abang. Tapi kau zalim, di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keponakan perempuan. Bagaimana kalau anak kemanakan kita digitukan orang? Apa beda gaji perempuan sama gaji laki-laki? Di dalam gaji laki-laki ada hak perempuan, tapi di dalam gaji perempuan tidak ada hak laki-laki. Setuju? Setuju. Bapak kerja gaji bapak 5 juta. Ibu kerja gaji ibu 5 juta. Sama-sama 5 juta. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada nafkah untuk ibu, tapi dalam gaji ibu bulat, tak ada hak siapapun. Milik dia. Sebelum nikah dia udah PNS, dia sudah kerja, dia pengusaha,
duit dia. Makanya mereka boleh berzakat ke suaminya. Perempuan boleh berzakat ke suami, tapi suami tak boleh berzakat ke istri, karena dia wajib menafkahi. Bang, gajiku banyak, ku tengok kau masuk 8 asnaf fakir miskin, ini zakat dong. Boleh dia berzakat. Jelas? Nih laki-laki ini zalim. Ittaquz zulma, jangan kalian zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perempuan ini tak akan melawan, sampai mati dia akan menanggung makan laki, makan bini, dan kau neraka jahanam tempat kau lagi. Taubatlah laki-laki yang mau makan duit bini. Taubat kepada Allah. Ada sunnah sebelum tidur untuk berwudu, ada juga kewajiban untuk berhias untuk menyenangkan suami. Bagaimana jika kita sudah berwudu beberapa kali tapi harus pipis lagi? Wudu lagi sampai tertidur, wudu lagi, terhapus bedak. Apa pula terhapus bedak? Nanti kalau berwudu terhapus bedak kami. Dia mau cantik di hadapan suaminya, habis itu dia mau berwudu juga. Jadi dia ini kacau ini. Saya mau berwudu, cantik depan suami, habis itu mau berwudu juga. Jadi bukan begitu penempatannya. Kalau ibu udah cantik di depan suaminya, karena dia mendengar ceramah. Banyak perempuan sekarang mau undangan cantik di depan laki orang, di depan lakinya macam mak lampir. Lalu dia pun malam bersolek. Habis itu kan mau tidur berwudu Pak Ustaz. Nanti kalau berwudu lepaslah bedak. Ini macam mana Pak Ustaz? Ya berwudu lagi. Sebelum itu berwudu ini sunat. Kan tidak pula tiap malam bersolek ini kan? Tidak. Jadi ada tidak mungkin pada malam tertentu saja yang dia berbedak mau tidur tadi. Tidak ada pula orang berbedak tiap malam. Hukum diberikan ikan mas hasil mancing harian turnamen. Apakah ini namanya judi berbaju mancing? Kalau yang tadi riba berbaju jula-jula, sekarang judi berbaju mancing. Peserta mancing 100 orang, uang pendaftaran 1 juta, maka terkumpul duit 100 juta. Memancing, siapa yang dapat ikan maka dapat door prize 100 juta. Judi. Ikan yang mau dipancing 1 ekor konyang. Ikan konyang. 100 orang lah memasukkan cacing. Menengok cacing-cacing itu apa kata ikan? Kasihan deh lu kata ikan. Ini judi banyak model. Ada lomba burung, ada lomba kicau, ada lomba. Hati-hati. Itulah pentingnya ngaji supaya dia paham. Duit itu diputar dibalik judi, gharar, gambling. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauh. Kalau memang hobi betul memancing, kumpul antar sesama jamaah al-huda. Jadi tidak selamanya jamaah ini cuma ngaji aja, enggak. Ada masanya mancing. Ayo kita mancing bareng, pergi ke Langgam. Pergi ke Langgam, sewa bot dari sini ke Langgam, dari Langgam masuk ke sana ke tengah, habis itu ke Rantau Baru, habis itu mancing, situ ikan besar-besar. Kira-kira sore tak dapat, balik, beli ikan pasar pagi Arengka. Pas ditanya dek bini,
Kok nampaknya bang ikan kok lama mati. Yang penting adventure-nya. Life is adventure katanya. Jadi banyak, hidup ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada orang hidupnya ini simple aja. Macam makan, ada orang makan nasi, kecap, telur rebus cukup. Tapi tidak ada yang mesti rendang, ada yang makanan ekstrim. Begitu juga dengan ada orang dia ikan itu ikan touchscreen. Sampai main tunjuk aja, ikan bakar, ikan goreng, ikan. Tapi ada orang enggak. Bukan ikannya Pak Ustaz, tapi petualangan untuk mendapatkan ikan. Nah itu. Jadi tidak semua isi kepala orang kita pukul rata. Jadi kebetulan hobi. Itulah pentingnya kita tahu hobi. Jadi kebetulan tahu kita hobi, kawan-kawan di Al-Huda nih mancing, buat mancing barang. Itu kalau tidak difasilitasi, itu nanti dia akan terikut-ikut dengan ini. Yang hobi naik sepeda, yang hobi naik motor, yang hobi off-road, yang hobi mancing. Tapi aturan diikut, sholat berjamaah, bebas dari judi. Itulah maka kita berjamaah. Jadi tidak ngaji-ngaji terus. Jadi kalau bapak tengok video, saya naik motor, saya pergi ke hutan, saya pergi mancing, saya pergi off-road bawa mobil masuk ke Batu Tilam. Itu dalam rangka apa? Supaya semua orang mengaji, supaya tidak terikut judi. Pak Ustadz, saya pernah menyebut demi Allah, jika anak saya rujuk saya tak rela. Ternyata anak saya rujuk. Apa yang harus saya lakukan mencabut kata-kata itu Pak Ustadz? Kalau sudah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, berarti dia sumpah. Kalau melanggar sumpah, membayar kafarat sumpah. Kafarat artinya penutup penebus sumpah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fa kafaratuhu, cara menebusnya. 1. It'amu asyarati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Kira-kira makan pagi, makan siang, makan malam kalau di Pekanbaru, makan pagi berapa standar lontong sayur internasional sekarang? 10 ribu lah. 10 ribu, makan siang 20, makan malam 20, 10, 50 kali 10 orang 500 ribu. Cara pertama, kasih 500 ribu untuk 10 orang, 50. Niatnya membayar kafarat sumpah. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Atau yang kedua, au kiswatuhum, bayarkan pakaian. Baju, celana, kain sarung, kira-kira satu orang komplit 500 ribu satu orang, 10 orang 5 juta. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Tak ada lagi budak di sini, sudah ke Bengkalis semua. Budak Bengkalis. Tebus makan atau pakaian atau budak. Yang terakhir kali, tiga-tiga tak sanggup. Yang terakhir keempat, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Saya yakin dan percaya 90% memilih puasa aja dulu ya. Jangan pelit-pelit, jangan berhitung-hitung. Kalau bapak sanggup ngasih makan, bagi makan. Kalau sanggup bagi pakaian, bagi pakaian. Tapi kalau tak sanggup, puasa 3 hari. Ibu jangan percaya dengan suami yang bersumpah, karena dia bisa membayar dengan puasa 3 hari. Waspadalah. Iya, abang cinta demi Allah mah, puasanya 3 hari. Innalillah. Ingat, suami yang mengaji bisa jadi makin takut pada Allah, tapi suami yang mengaji bisa juga dia akan memain-mainkan hukum. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang segala kesulitan-kesulitan kita, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Anak-anak kita yang tes, yang ikut-ikut ujian diluluskan, yang belum berjumpa jodoh diberikan Allah jodoh yang soleh-solehah, yang sudah menikah diberikan Allah anak penghafal Quran, istiqomah iman dan Islam, yang sakit-sakit disehatkan, yang sudah meninggal dunia di lapangan kuburnya ditempatkan di tempat yang baik.
ala hazin niat untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.